Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini, haruslah kita menjadi sempurna seperti Bapa kita yang di surga sempurna adanya. Kita membaca Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44 sampai 48 sebagai berikut. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat yang ke-46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna. Amin. Di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan hukum kasih agape, kasih Allah, puji nama Tuhan, kepada murid-muridnya dan orang-orang Yahudi. Kasihilah, haleluya, musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah kasih agape. Ini adalah kasih Bapa. Dan kalau hati kita dapat memiliki kasih Bapa itu, maka kita akan menjadi anak-anak dari Bapa. Betul-betul menjadi anak-anak Allah, karena benih ilahi, haleluya, gambar dan rupa Allah itu tertabur dalam hati kita, walaupun baru dalam bentuk benih, tapi akan dikembangkan terus-menerus oleh Roh Kudus. Kapan kita bisa memiliki kasih Bapa? Haleluya, yaitu kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh kasih. Roh Kudus itulah yang akan mengkaruniakan kasih Allah, kasih Bapa itu di dalam hati kita. Karena Roh Kudus juga memiliki sifat-sifat daripada Bapa. Kasih yang ada pada Roh Kudus sama dengan kasih yang ada pada diri Bapa. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, karena itu haruslah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna. Berdasarkan hukum kasih Bapa itu, kalau kita rawat, kita kembangkan terus dengan menerima pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah. Firman Allah adalah benih Allah. Berarti lewat firman-Nya yang kita terima, terbentuklah kasih Allah itu dalam hati kita. Dan kita mulai bisa mengasihi musuh-musuh kita. Haleluya, walaupun musuh-musuh kita itu menganiaya, membenci, memfitnah, tetapi kita tetap mengasihi. Bukan kita toleran terhadap dosa, tidak, tetapi kita mengasihi manusianya. Puji nama Tuhan, kata sempurna dalam bahasa Yunani yaitu teleos, yang bisa diterjemahkan sempurna, lengkap, utuh, matang, dewasa, berintegritas, ya. Kalau kita dituntut menjadi sempurna persis seperti Bapa yang di surga, tentu tidak bisa, sebab Bapa itu sang pencipta dan kita ini manusia ciptaannya yang bagaimanapun tidak mungkin bisa sama dengan sang pencipta. Jadi kata teleos itu, haleluya,
juga bicara soal haleluya lengkap, utuh, matang, dewasa, berintegritas. Nah, hal ini dapat kita capai kalau kita ini memiliki kasih Bapa. Puji nama Tuhan, kalau kita senantiasa di dalam pekerjaan Roh Kudus, senantiasa kita menerima taburan firman Tuhan, yaitu benih Allah yang merupakan benih kasih dari Bapa itu, maka kita akan bisa bertumbuh. Haleluya, berdasarkan dorongan kasih, berdasarkan motivasi kasih Bapa itu, kita bisa bertumbuh menjadi lengkap, utuh, matang, dewasa, dan berintegritas. Tanpa hukum kasih Bapa yang kita terima, tidak mungkin kita bisa bertumbuh menjadi dewasa, tidak mungkin kita bisa bertumbuh menjadi matang. Haleluya, haleluya, dan berintegritas serta lengkap, tidak bisa. Tetapi kalau kita ini bertumbuh dalam kasih Bapa, maka kita akan bisa menjadi anak-anak Bapa yang bertumbuh secara signifikan menuju kepada keutuhan, matang, dewasa, dan berintegritas. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua di angkasa, kita bisa menyongsong Dia. Kita bisa mewarisi kerajaan 1000 tahun dan kemudian berlanjut mewarisi langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Puji nama Tuhan, haleluya. Sebab itu mari kita senantiasa terus dalam pemeliharaan Roh Kudus, menerima firman-Nya setiap hari. Sebab firman itu adalah benih Allah, benih kasih daripada Bapa. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan sampai undur, haleluya, sedikit pun. Maju terus, berintegritas, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Engkau memberikan penerangan firman-Mu tentang bagaimana kami harus bisa berintegritas, terus bertumbuh dalam kasih Bapa. Haleluya, sampai kemudian kami menjadi gereja-Mu yang utuh, umat-Mu yang utuh, yang berintegritas, yang dewasa dan matang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dengan firman dan Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan, Tuhan beserta senantiasa.